saya Husnul Khotimah. Selamat datang di video kita kali ini. Kita akan membahas 3 pilar penting dalam merancang pembelajaran yang efektif untuk anak usia dini, yaitu ada metode, model, pendekatan, pembelajaran PAUD. Nah, jadi itu ya, yuk kita simak. Yang pertama ada model. Apa itu model pembelajaran? Jadi, menurut para ahli seperti Tuti Sukamto, model pembelajaran adalah kerangka konseptual atau pola sistematis yang menjadi pedoman bagi guru untuk merancang dan melaksanakan aktivitas belajar. Dia merupakan desain besarnya. Sebuah model yang baik memiliki 4 unsur, seperti sintaks, yaitu tahapan kegiatan, sistem sosial yaitu peran guru dan anak, dan prinsip reaksi yaitu cara guru untuk merespons anak. Selanjutnya ada sistem mendukung seperti alat dan bahan yang dibutuhkan. Contoh modelnya adalah pembelajaran langsung, komparatif, berbasis masalah, atau model khusus PAUD seperti sentra dan area. Lalu bagaimana sih dengan metode pembelajaran? Jika model adalah pola besarnya, metode adalah alat atau tekniknya. Metode adalah cara-cara spesifik dan praktis yang digunakan guru dalam kelas untuk menyajikan materi dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini berasal dari bahasa Yunani yaitu meta dan hodos, yang artinya jalan atau cara yang dilalui. Dalam konteks PAUD, metode yang harus disesuaikan dengan karakteristik anak usia 0-6 tahun. Contohnya sangat konkret seperti metode bercerita, bernyanyi, bermain peran, demonstrasi, tanya jawab, dan praktik langsung. Lalu bagaimana hubungan antara model dan metode? Sangat erat. Nah, model adalah payung besarnya. Misalnya kita memilih model pembelajaran sentra. Model ini memberikan kerangka tentang bagaimana kelas diatur peran guru dan tujuan pembelajarannya. Nah, di dalam sentra-sentra itu, guru memilih metode yang tepat. Di sentra seni, guru bisa menggunakan metode demonstrasi, cara mencampur warna. Di sentra bermain, guru menggunakan metode bermain, peran, dan bercerita. Jadi, model menentukan arahnya, sedangkan metode adalah langkah kakinya untuk sampai ke tujuan tersebut. Terakhir ada pendekatan. Apa sih pendekatan pembelajaran? Jadi, pendekatan adalah filosofi atau landasan berpikirnya. Ia merupakan cara kita memandang bagaimana anak belajar dan berkembang. Pendekatan PAUD berfokus pada belajar melalui bermain, eksplorasi, dan interaksi aktif untuk mengembangkan semua aspek perkembangan anak secara holistik dan integratif. Jadi, pendekatan adalah filosofinya. Misalnya nih, anak belajar sambil bermain, sedangkan model adalah rancangan kelasnya, misalnya model area. Dan model metode adalah tindakan nyata, misal metode bernyanyi, ketiganya saling melengkapi. Jadi, itulah penjelasan singkat tentang metode, model, dan pendekatan pembelajaran PAUD. Ketiganya adalah komponen kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami dengan jelas ya. Terima kasih telah menonton penjelasan dari saya. Kembali lagi ke teman saya. Nama saya Lini Molivia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Husnul tadi. Bagian jenis-jenis pendekatan pembelajaran PAUD. Ada apa sih di jenis-jenis pendekatan pembelajaran PAUD? Yang pertama adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif dapat membangun kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Pendekatan saintifik terdapat langkah-langkah atau terdapat tahapan penerapannya. Ada apa saja sih tahapan-tahapan kegiatan dalam pendekatan saintifik? Yang pertama, mengamati atau observing. Kegiatan mengamati merupakan kegiatan menggunakan semua indera. Yang pertama, penglihatan, pendengaran, penghiduan, perabaan, dan pengecapan untuk mengenali suatu benda yang diamatinya. 2. Menanya atau question, atau kegiatan menanya memberikan kesempatan anak untuk menanya tentang apa yang dilihat, disimak, dan dibaca dari objek yang konkret. Sebagai abstrak, berkenan dengan fakta, konsep, dan tahapan yang ketiga adalah mengumpulkan informasi atau collection.
collecting. Mengumpulkan data adalah suatu proses yang sangat diminati anak. Pada proses ini, anak-anak dapat melakukan kegiatan coba, gagal, coba, dan coba lagi atau disebut trial and error. Keempat adalah mengasosiasi atau menalar, associating. Kegiatan mengasosiating atau menalar pada pendekatan saintifik merupakan proses lebih lanjut di mana anak memulai menghubungkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan baru yang didapatkannya pada proses saintifik yang dilakukan. Yang kelima, mengkomunikasikan atau communication. Proses mengkomunikasikan pada pendekatan saintifik merupakan proses penguatan atau pemahaman pengetahuan terdapat pengetahuan baru yang telah didapatkan anak melalui pendekatan saintifik. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan STEAM untuk anak usia dini. Aspek tersebut apa saja? C. Metode-metode pembelajaran PAUD. Metode pembelajaran PAUD ada beberapa. Yang pertama, metode bermain. Bermain merupakan prinsip dasar bagi anak usia dini, sehingga wajar apabila bermain menjadi salah satu metode yang wajib digunakan guru dalam pembelajaran anak usia dini. Yang kedua, adalah metode bercerita. Metode bercerita sangat umum digunakan dalam pembelajaran anak usia dini, terkhususnya dalam menyampaikan pesan-pesan dan nilai-nilai yang hendak internalisasikan kepada anak. Tiga adalah metode karya wisata. Biasanya metode karya wisata dilakukan dalam 1-2 kali kegiatan dalam satu semester. Kelebihan metode ini adalah siswa dapat berinteraksi langsung dengan lingkungannya, sehingga proses pembelajaran ini bermakna bagi anak. Misalnya, kunjungan ke panti, asuhan, pasar, bank, dan lain-lainnya. Metode keempat ada praktik langsung. Dalam kegiatan ini dilakukan secara langsung. Kelebihan metode praktik langsung adalah yang pertama, pembelajaran lebih bermakna sebab anak secara langsung dapat mempelajari dan memecahkan masalah secara langsung. Yang kelima, metode eksperimen. Kelebihan metode ini adalah anak melakukan secara langsung apa yang dipelajarinya. Model-model pembelajaran PAUD. Model-model pembelajaran PAUD ada beberapa. Seperti yang pertama, model pembelajaran berbasis sentra dan waktu lingkaran atau Beyond Center and Circle Time atau BCCT. Pembelajaran sentra dan waktu lingkaran atau Beyond Center and Circle Time atau BCCT adalah pendekatan penyelenggaraan PAUD yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra, main, dan saat anak-anak berada dalam lingkaran menggunakan 4 jenis pijakan atau scaffolding untuk mendukung perkembangan anak. Yang kedua, model Montessori. Menurut filsafat Dr. Montessori, anak-anak belajar dengan baik dalam lingkungan sesuai ukuran untuk merangsang serta mempergunakan anak untuk menyerap kognitif atau pikiran mereka dalam lingkungan. Model ketiga adalah model Reggio Emilia. Reggio Emilia approach adalah pendekatan inovatif dan inspiratif untuk pendidikan anak usia dini yang menghargai anak sebagai makhluk kuat, tangguh, mampu dalam segala hal, kaya dengan rasa ingin tahu akan pengetahuan. Model pembelajaran
Prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini dalam perspektif Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 12-19. Yang pertama, adanya pendidikan Tauhid ayat 13 yang dimana yang menjelaskan pendidikan yang pertama dituliskan dalam Surah Al-Luqman yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya, yaitu memposisikan dasar ketauhidan dan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu menunjukkan bahwa pendidikan tauhid harus disampaikan dengan kelembutan, bukan sekedar paksaan. Ada 3 poin penting dalam pendidikan tauhid dari ayat tersebut. Yang pertama, prioritas utama pendidikan anak adalah akidah. Yang kedua, menanamkan kesadaran bukan sekedar aturan. Yang ketiga, tauhid membentuk akhlak dan karakter. Yang kedua, adanya pendidikan ibadah dan syukur ayat 12-17. Bentuk pendidikan kedua yang diberikan melalui Luqman kepada anaknya yaitu mengenal pendidikan syariat atau aturan ibadah dan juga bermuamalah. Luqman memerintahkan adanya untuk melaksanakan sholat, mengamalkan amar ma'ruf, nahi munkar, dan memiliki sifat sabar. Dalam surah Al-Luqman ayat 12-17 mengajarkan bahwa ibadah adalah wujud syukur dan syukur adalah inti dari ibadah. Keduanya tidak terpisahkan. Syukur melahirkan ibadah yang ikhlas, sementara ibadah yang benar merupakan bukti syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, adanya pendidikan akhlak dan sopan santun ayat 18 dan 19 yang dimana menjelaskan bahwa Islam mengajarkan bahwa iman dan akhlak tidak dapat dipisahkan, karena iman adalah pengakuan dalam hati dan akhlak merupakan cerminan iman dalam setiap pelaku dan ucapannya. Pada akhirnya, pada ayat tersebut, Luqman menekankan pendidikan akhlak dan sopan santun anak diajarkan untuk tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain, serta tidak berjalan dengan angkuh di muka bumi. Kesombongan adalah sifat tercela yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara keindahan hati adalah akhlak mulia yang memperindah pergaulannya. Filosofi belajar dalam Islam, analisis Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1 yang dimana bunyinya Iqra bismillah rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ayat 1 merupakan wahyu pertama yang diturunkan berisi perintah Iqra atau bacalah yang mendasari filosofi pendidikan dalam Islam. Ayat tersebut menegakkan signifikansi aktivitas membaca dan pencarian pengetahuan sebagai titah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk meningkatkan kecerdasan serta kesadaran rohani. Yang pertama, makna Iqra. Istilah Iqra berarti bacalah, telitilah, dalamilah, serta ketahuilah karakter sesuatu. Arti ini tidak hanya mencakup membaca tulisan atau teks, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap fenomena alam dan dinamika sosial. Iqra meliputi aktivitas menelan, melakukan riset atau menentukan serta memperhatikan realitas untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, Iqra adalah dorongan untuk mencari, memahami, dan mengembangkan wawasan secara komprehensif.
Yang kedua itu adanya dasar integrasi sains dalam Islam. Integrasi sains dalam Islam bertujuan untuk menggabungkan ilmu agama dan pengetahuan sekuler dalam satu kesatuan yang harmonis. Pondasinya adalah bahwa pengetahuan dan agama saling melengkapi melalui metode dan tujuan yang berbeda. Agama Islam memberikan dasar metafisik dan etika moral, sementara sains menawarkan prosedur observasi dan verifikasi. Yang ketiga, adanya implikasi untuk pendidikan di anak usia dini. Pendidikan anak usia dini yang berbasis filosofi Islam mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, kesopanan, serta kebiasaan membaca Al-Quran dan pengenalan nilai-nilai Islam. Filosofi belajar dalam Islam memberikan dampak positif bagi pendidikan anak usia dini dengan penekanan pada pembangunan karakter dan spiritualitas anak berdasarkan prinsip moral serta nilai-nilai agama. Konsep penggabungan sains, Islam, dan moderasi beragama dalam pelaksanaan pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, penggabungan sains Islam menjelaskan tentang penggabungan sains Islam merupakan proses penyatuan pengetahuan ilmiah dengan prinsip Islam dalam kegiatan belajar. Tujuan dari penggabungan itu ialah untuk menciptakan keseimbangan antara ilmu pengetahuan secara umum dan pengajaran nilai-nilai keislaman, sehingga anak-anak tidak hanya mengetahui fenomena ilmiah tetapi juga dapat menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki dasar moral yang kokoh. Dalam konteks pembelajaran anak usia dini, sains yang diajarkan meliputi fisika dasar, pembelajaran tentang makhluk hidup serta lingkungannya, dihubungkan dengan ajaran Islam dalam bentuk rasa syukur dan adab, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyeluruh dan berarti. Yang kedua, adanya penggabungan moderasi beragama. Penggabungan moderasi beragama dalam proses pembelajaran di anak usia dini yaitu berorientasi pada penanaman nilai-nilai motivasi beragama sejak usia muda. Motivasi beragama mengacu pada pendekatan seimbang dalam beragama yang menghindari ekstremisme, sekaligus menekankan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, serta penghargaan terhadap perbedaan. Tujuan dari semua itu adalah untuk membentuk karakter anak yang inklusif, toleransi, dan memiliki kemampuan untuk hidup berdampingan dalam masyarakat yang beraneka ragam. Yang ketiga, adanya contoh rancangan aktivitas integrasi. Pertama, aktivitas belajar bersama-sama dalam keberagaman yang melibatkan anak untuk memahami keberagaman budaya dan agama di sekitar mereka melalui cerita dan permainan interaktif serta mengaitkan dengan nilai-nilai syukur dan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, simulasi berbagi makanan yang mengajarkan tentang keadilan kerjasama dan kepedulian terhadap orang lain dengan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman.
Yang ketiga, adanya aktivitas pengendalian lingkungan dan makhluk hidup yang disertai dengan nilai-nilai keislaman. Tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur yang memberikan kesadaran untuk menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah.